sore. Senang sekali kita akhirnya bertemu lagi ya dok ya. Iya, Bertemu di virtual lagi, tapi nggak apa-apa ya dok betul ya. betul. Iya, Apa kabar dok? baik. Alhamdulillah baik Iya, ya. Eh, buat friend nih yang mungkin sebelumnya sudah menyaksikan Skin Talk, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Dokter Novi karena Dokter Novi sudah beberapa kali mengisi Skin Talk dengan saya tentunya. Nah, dan for your information, friend, Dokter Novi ini merupakan salah satu dokter yang banyak sekali testimoni dari pasien-pasien beliau. Jadi Kota Cirebon ini beruntung nih ada Dokter Novi yang punya skill dan pengalaman yang luar biasa dalam membantu pedafriend semua dalam mengatasi berbagai permasalahan kulit pedafriend. Jadi untuk pedafriend yang ingin konsultasi langsung dengan Dokter Novi bisa langsung datang saja ke Klinik Estetika Dr. Afandi Cirebon, berada di Jalan CSD Office Park 12B, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 26, Kelurahan Petiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Untuk informasi lengkapnya, friend bisa langsung cek pada website kami di www.klinikestetika.com pada bagian rankes ya. Oke, baik. Gak usah lama-lama, yuk kita masuk ke topik kita hari ini ya dok ya. Nah, iya betul. di zaman sekarang ini nih seiring dengan kemudahan akses internet juga nih. Nah, jadi membuat banyak sekali berita-berita atau informasi yang mudah tersebar, khususnya tentang seputar kesehatan kulit ya. Tapi belum tentu terbukti kebenarannya. Hanya sayangnya banyak diantara friend diantara kita mungkinnya langsung menerapkan berita-berita atau informasi tersebut dan mudah terpercaya aja nih tanpa kita cari tahu lebih lanjut kebenarannya. Nah, hari ini bersama Dokter Novi kita akan sambil ngobrol santai ya dok ya, dan membahas nih beberapa tren yang mungkin sering kita dengar dan tersebar nih di antara kita supaya friend nggak tersesat lagi nih, nggak tersesat dalam merawat kulitnya kembali. Nah, boleh ya dokter ya? Boleh. Baik. Kayaknya kita enaknya bahas dari yang enak-enak dulu nih dok, yaitu coklat. Iya Dokter betul. suka dok? Wah suka. Apalagi kemarin Valentine ya dapet coklat. Oh iya bener ya. Pas banget berarti kita Skin Talk sekarang. Bener. Itu saya kemarin nggak ada ngasih coklat ya. Oh gak ada ya? Ngomong soal coklat nih dok, sering dengar, mungkin friend juga sering dengar ya, kalau makan coklat itu bisa menyebabkan jerawatan. Nah loh, itu mitos atau fakta sih dok sebenarnya? Ayo mitos atau fakta ya? Itu sebenarnya mitos karena coklat itu dia berfungsi juga untuk kulit, dia bisa sebagai antioksidan. Tapi coklat juga bisa menyebabkan munculnya jerawat jika kita makan coklat yang banyak mengandung banyak gula gitu. Jadi kalau kita mau coklat memang harusnya kayak coklat hitam gitu. Itu sebenarnya aman untuk kulit dan malahan bagus untuk kesehatan kulit gitu kalau coklat. Oke. Berarti yang justru bikin jerawatan karena gulanya ya dok ya, bukan karena coklat. Iya, betul. Untuk friend, jadi kalau mau makan coklat pilih-pilih, jangan yang terlalu banyak gulanya ya friend-nya. Dan jangan kebanyakan juga nih, mentang-mentang kemarin habis Valentine dapat banyak coklat. Jadinya, harus bagi-bagi berarti. Nah, harus bagi-bagi tuh ya. Biar jerawat nggak muncul sendirian. Iya, betul. Oke. Baik, nah, terjawab satu nih. Sekarang kita bahas masih tentang jerawat nih dok. Kalau stres dok, beneran nggak sih berpengaruh dengan kesehatan kulit nih, khususnya sering dengar juga kita dengar stres itu bisa menimbulkan jerawat. Mitos atau fakta dok? Itu juga mitos. Itu satu fakta ya.
Ya, itu bisa kita katakan fakta juga karena jika kita stres, apalagi kondisi sekarang pandemi ini pasti stres itu meningkat. Bener banget dok. Nah, itu bisa menyebabkan jerawat karena kalau stres itu bisa menyebabkan hormon itu jadi tidak batulan di dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan munculnya jerawat dan tidak hanya jerawat, stres juga bisa menyebabkan munculnya komedo ataupun bisa juga kulit kusam dan bisa juga muncul penuaan dini yang tidak kita inginkan itu kan anti aging solution yang nanti saya akan jelaskan. Oke. Baik dok. Berarti jadi sebenarnya stres itu berpengaruh ya dok ya dengan kesehatan Betul. ya. Hmm. Baik. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan kulit nih dok, apakah benar kalau kulit itu mampu melakukan regenerasi untuk dirinya sendiri nih dok? Bagaimana dok? Mitos atau fakta? Itu juga sebuah fakta karena memang kalau kulit itu dia terdapat sel-sel hidup seperti sel keratinosit yang dia akan melipat gandakan dan dia akan mengganti menjadi sel-sel yang baru sehingga betul kalau kulit itu melakukan regenerasi dan kulit itu melakukan regenerasi setiap 28 hari gitu. Jadi tenang aja, kulit itu dia seperti ada sel hidupnya gitu. Jadi itu fakta sih. Jadi sel kulit itu dia terus beregenerasi gitu ya dok ya? Betul. Gitu. Nah, sudah terjawab lagi tuh 3 berita yang sering kita dengar. Lanjut nih. Sekarang saya mau bahas kekhawatiran para ibu-ibu nih, dok. Nih, biasanya kan rutinitas ibu tidak jauh-jauh dengan kegiatan berberes, bebersih, ya. Nah, salah satunya mencuci. Mungkin banyak ibu-ibu yang hobinya mencuci, jadinya saya juga seneng. Cuma Jadi hobi. dibandingkan ngerjain pekerjaan rumah yang lain, lebih enak nyuci kalau saya dok. Nah, cuman khawatirnya nih dok, banyak juga mungkin kayak Daven yang denger ya kalau bubuk deterjen itu bisa menyebabkan eksim. Nah, mitos atau fakta nih dok? Itu mitos sih, karena kalau bubuk deterjen itu memang bisa menyebabkan iritasi. Tapi untuk kulit-kulit yang sensitif, jadi tidak semua orang yang bisa nyuci itu menjadi eksim di kulitnya. Dan kita kalau misalnya memang kulit kita sensitif, kita harus mencari bubuk deterjen yang aman, yang lembut, yang bagus untuk kulit sensitif gitu. Selama ini gimana Dokter Dias nyuci? Apa ada keluhan nggak? Berarti kulit saya nggak sensitif dok, soalnya nggak, aman. Berarti deterjen itu sendiri tidak menyebabkan ya, bukan penyebab dari eksim ya dok ya. Kembali lagi ke kondisi kulitnya masing-masing ya dok ya. Iya betul. Baik. Nah, saya bahas berita yang terakhir deh, informasi yang terakhir nih. Relate banget nih dengan kondisi pandemik sekarang ini, karena selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ini banyak orang yang juga berjemur karena sinar matahari itu katanya baik dok untuk kesehatan kulit. Nah, itu mitos atau fakta dok? Sebenarnya itu fakta dan mitos. Karena sinar matahari itu bagus memang untuk tubuh kita karena dia dapat meningkatkan vitamin D. Yang kita tahu kan kalau vitamin D itu bagus untuk tulang. Namun jika kita terpapar berlebihan sinar matahari ataupun kita lupa nih menggunakan sunblock, nah itu yang bisa menimbulkan berbagai keluhan di kulit seperti kusam ataupun bisa juga menyebabkan kanker kulit. Karena di dalam sinar matahari itu ada mengandung UVA dan UVB. Itu jika kita terpapar berlebihan dan kita tidak menggunakan pelindung, itu bisa menyebabkan keluhan pada kulit gitu. Jadi jika berjemur boleh, cuman yaitu memang kita harus tahu matahari pagi itu dari jam 7 hingga jam 9 itu yang aman dan tetap meskipun matahari pagi juga tetap harus pakai sunblock kitanya. Seperti itu.
Jadi jangan mentang-mentang dapat berita sinar matahari itu bagus untuk tubuh, kita lama-lama umur ya dok ya. Nah, betul. Tetap harus tahu waktunya yang bagus sinar mataharinya kapan, terus juga kita persiapan untuk perlindungan kulit kita juga ya dok ya. Betul. Terima kasih Dokter Novi atas penjelasannya nih, udah cukup banyak nih, jadi kita banyak tahu mitos-mitos atau fakta yang beredar ternyata sebenarnya mitos atau ternyata sebenarnya fakta. Nah, buat kedavren yang mungkin punya informasi yang masih membingungkan atau ingin cari tahu nih mitos atau fakta, mumpung lagi ada ahlinya, langsung boleh diketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab ya kedavren. Baik, dokter, kembali lagi saya ingin membahas sedikit untuk kedavren yang gara-gara sudah terlanjur tersesat nih dok, dengar berita-berita yang belum tentu benar atau salah. Jadinya muncul nih permasalahan kulit. Nah, ada nggak sih dok solusi-solusi untuk kedavren yang ingin mengatasi permasalahan kulitnya dok? Tenang, kedavren tidak perlu khawatir. Estetika punya 7 solution bagi kedavren semua. Ya, baik. Banyak ya dok ya? Ada 7? Iya, ada 7. Karena kita perawatannya nggak hanya fokus ke wajah, tapi kita juga fokus ke rambut. Jadi kita juga fokus juga ke kulit anak-anak remaja. Jadi solusi kita ada banyak. Sepertinya koneksinya tadi sempat terputus ya. Sebentar ya. Baik, silakan Dokter Novi. Ya, baik. Bentar, kayaknya ada yang keputus kita sinyalnya. Iya, sinyalnya ya, terputus nih. Iya. Dan estetika di kita solution. Dokter, halo. Terputus sebentar. Dokter? Saya akan menjelaskan pertama yaitu adalah acne solution. Jika kedavren muncul keluhan seperti jerawat ataupun ya, karena punya namanya acne solution. Kita bagi acne solution ini menjadi 2, yaitu krim perawatan dan treatment. Krim perawatan itu kedavren bisa menggunakan krim perawatan dan krim tiresinamide. Namun krim ini memang harus dengan resep dokter. Jadi kedavren perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter dan bisa melakukan perawatan. Perawatannya itu bisa melakukan acne peeling, kemudian Red Leaf Aqua Pure for acne, detox yang berfungsi untuk mengatasi jerawat dan keluhan seperti komedo juga. Kemudian solusi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang brightening solution. Brightening solution ini bertujuan untuk mengembalikan kecerahan kulit yang mungkin dialami kedavren, seperti kulit kusam, sehingga kita ada namanya brightening solution, yaitu gunakan krim perawatan dan juga melakukan treatment. Krim perawatan lalu dokter. Dan treatmentnya yaitu dengan skin booster, kemudian Red Leaf Aqua Pure for
rejuvenation, kemudian jet peel, kemudian chemical peeling, oxy infusion, dan advanced whitening facial. Kemudian solusi yang ketiga yaitu anti-aging solution. Anti-aging solution ini bertujuan untuk mengatasi tanda-tanda penuaan dini. Bisa menggunakan krim perawatan dan juga treatmentnya. Perawatannya yaitu bisa menggunakan thread lift atau tanam benang ataupun skin booster untuk mengembalikan kekenyalan kulit, kemudian anti-aging gold facial, kemudian PRP treatment, dan blade lift aqua pure for anti wrinkle dan chemical peeling. Kemudian solusi Nyal kamu sini sedang ada gangguan. Baik. Baik, saya akan jelaskan solusi selanjutnya, pigmentasi solution untuk mengatasi permasalahan ataupun bisa menggunakan yaitu bisa chemical peeling, kemudian PRP treatment, peeling. Yaitu solution. Ya, Ska Solution ini berfungsi untuk mengatasi bekas-bekas jerawat seperti bopeng. Ini bisa menggunakan krim perawatan dan juga bisa menggunakan treatment. Treatment yang digunakan itu bisa laser treatment, kemudian bisa juga micropeeling, dan bisa juga PRP treatment dan autoroller. Kemudian solusi selanjutnya yaitu thin skin, yaitu ini perawatan yang khusus untuk anak-anak remaja. Di sini kita bagi menjadi dua, yaitu krim perawatan dan juga treatment. Krim perawatannya itu bisa menggunakan krim praktis dan juga tirai matahari. Kemudian treatmentnya yaitu bisa menggunakan facial acne ataupun peeling acne, bisa juga menggunakan injeksi acne. Kemudian solusi selanjutnya yaitu hair problem solution. Hair problem solution ini untuk mengatasi masalah-masalah pada rambut seperti ketombe ataupun rambut rontok. Kita juga mempunyai produk perawatannya yaitu hair tonic, kemudian shampoo rambut rontok, kemudian lotion untuk ketombe. Dan juga Kedavren dapat melakukan treatment yaitu PRP treatment dan juga bisa menggunakan autoroller. Ya, jika Kedavren belum sempat datang ke klinik, kita juga menyediakan namanya Estetika Digital Solution. Kedavren dapat mendownload aplikasi Estetika Dr. Avandi melalui mobile apps Kedavren, dan di sana Kedavren dapat melakukan konsultasi langsung dengan dokter melalui video consultation ataupun foto consultation. Dan dokter jika setelah berkonsultasi, dokter akan meresepkan berbagai resep, krim perawatan, ataupun menyarankan treatment untuk ke cabang terdekat. Dan jika Kedavren sudah mendownload Estetika Dr. Avandi di mobile apps Kedavren juga dapat mendapatkan loyalty program, yaitu setiap Kedavren melakukan transaksi itu akan mendapatkan poin, dan poin itu dapat Kedavren tukarkan dengan gratis treatment ataupun produk yang telah ditentukan berdasarkan poin yang Kedavren
dapatkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Dr. Novi. Wow, jadi ada banyak ya kedafren ya. Jadi kedafren nggak perlu khawatir apapun masalah kulit yang sedang kamu alami, langsung konsultasikan saja ke klinik estetika Dr. Afandi. Karena nanti dokter akan merekomendasikan nih treatment-treatment apa sih yang paling sesuai dengan kondisi kulit kedafren, lalu juga dengan masalah kulit kedafren. Ya, jadi nggak usah bingung. Jadi nggak usah bingung ya dok, tadi itu treatmentnya lumayan bermacam-macam karena memang di Dr. Afandi ini treatmentnya cukup lengkap ya dok, lengkap banget malah, ada apa aja. Mungkin kalau kedafren gak familiar sama nama-namanya, tenang aja, nanti akan dijelaskan oleh dokter ya. Baik, atau buat kedafren yang masih khawatir takut langsung datang ke klinik untuk perawatan, nah kedafren nggak perlu khawatir karena di Estetika Dr. Afandi kami sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat nih kedafren sesuai dengan anjuran pemerintah. Betul kan Dr. Novi? Betul, jadi kedafren tidak perlu khawatir untuk datang ke klinik. Nah, apa aja nih dok? Mungkin buat sharing protokol kesehatan apa saja sih yang sudah diterapkan di Estetika Dr. Afandi? Baik, saya akan jelaskan tentang protokol kesehatan Estetika Dr. Afandi. Estetika Dr. Afandi sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti mewajibkan semua pasien yang datang ke klinik ataupun staf yang sedang bertugas itu menggunakan masker dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan kita juga menerapkan physical distancing. Jadi setiap pasien itu tidak saling berdekatan ketika melakukan perawatan. Dan kita juga menyediakan disposable seat yang kita belikan kepada pasien untuk 1 kali pasien. Jadi setiap pasien mau melakukan treatment itu lanjangnya kita alaskan dengan disposable seat. Setelah itu kita buang. Dan dokter dan perawatnya pun menggunakan APD untuk perlindungan diri bagi tenaga medis. Dan kita juga terdapat protokol kesehatan yang terbaru, yaitu kita menggunakan air purifier dan UVC yang untuk meminimalkan penyebaran virus di udara yang ketika kedafren di dalam klinik estetika Dr. Afandi. Dan UVC dan air purifier juga kita letakkan di tempat-tempat yang sering kedafren kunjungi, seperti tempat konsultasi dokter, kemudian tempat perawat, tempat treatment, ataupun ruang tunggu pasien. Jadi kedafren tidak perlu khawatir karena kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Betul banget kedafren. Jadi selain kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kita juga tadi memanfaatkan teknologi ganda ya dok ya, dengan UVC dan air purifier. Betul. Jadi sudah lengkap deh supaya kita semua yang berada di area klinik merasa aman dan nyaman. Nah, atau buat kedafren yang masih belum ada waktu untuk langsung datang ke klinik, nggak perlu khawatir juga karena kedafren masih bisa melakukan konsultasi secara online dari rumah aja, kapan aja, melalui live video consultation dan juga online photo consultation yang bisa kedafren akses dari website kami di www.klinikestetika.com atau bisa juga melalui Klinik Estetika Mobile Apps langsung dari smartphone kedafren. Jadi sekarang mau konsultasi sama dokter nggak perlu ribet dan konsultasinya gratis dok di Estetika Mobile Apps. Jadi asik ya buat konsultasi dokter sekarang bisa gratis. Baik, sekarang saya ingin mengumumkan hal yang mungkin sudah dinanti-nantikan dengan kedafren, yaitu promo. Nah, karena promo ini kalau kita semua kalau dengar promo itu pasti langsung penasaran apa aja sih nih promo yang sedang berlangsung nih di Estetika Dr. Afandi. Yuk kita kepoin. Jadi kepo alias klinik Estetika
Estetika Special Offers, hari ini tuh ada 2 ya Keda Friend ya. Yang cabang Klinik Estetika Dr. Afandi, dan yang kedua itu adalah promo yang berlaku khusus di Estetika Dr. Afandi cabang Cirebon. Nah, buat Keda Friend yang tinggalnya di Cirebon, ini berbahagialah karena Keda Friend bisa mendapatkan double promo. Jadi bisa dapat promo yang berlaku di seluruh cabang, ditambah lagi promo yang khusus berlangsung di Estetika Dr. Afandi Cirebon. Asik ya, jadi double-double nih. Wah, banyak. Menang banyak, untung banyak. Iya. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan promo di Estetika Dr. Afandi Cirebon? Caranya gampang banget bagi Keda Friend yang saat ini sedang menyaksikan live Skin Talk sore ini. Bisa langsung screenshot saja layar handphone kalian, lalu nanti bukti fotonya ditunjukkan ke kasir di Estetika Dr. Afandi Cirebon untuk melakukan redeem promo. Nah, kira-kira apa saja sih promo buat Keda Friend yang berada di Cirebon? Langsung saja kita intip. Yuk, Keda Friend. Promo yang pertama adalah auto roller. Untuk Keda Friend bisa mendapatkan auto roller desain. Kemudian ada diskon 20% juga untuk brightening injection. Lalu untuk intensification juga mendapatkan diskon 20%. Dan ada yang gratis juga loh, Keda Friend, yaitu radio frekuensi. Keda Friend bisa mendapatkan free radio frekuensi khusus buat Keda Friend yang berada di Cirebon. Lalu promo yang berlangsung di seluruh cabang Klinik Estetika Dr. Afandi. Yang pertama yang masih remaja, promo teenager package, diskonnya 10% tahun ini. Anti-aging lotion, jadi diskon juga up to 30%. Dan berlangsung di seluruh cabang Estetika Dr. Afandi. Pembeliannya secara offline ya di Estetika Dr. Afandi cabang terdekat. Kemudian oh maaf, yang tadi voucher di lain kami di @klinik estetika ini ada promo diskon sampai 35%. Oh, yang sedang berlangsung di Estetika Dr. Afandi. Keda Friend bisa cek aja langsung di website kita di www.klinikestetika.com pada bagian promo, atau di sosial media kami di @klinikestetika, atau bisa juga langsung telepon aja ke Klinik Estetika cabang terdekat. Baik, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab nih, Dok. Kita bacakan beberapa pertanyaan dari Keda Friend ya, Dok ya. Nah, Dok, pertanyaannya banyak ya, Dokter Dias. Putra. Ya, ada pertanyaan dari Kak Lumatra Putra. Mitos atau fakta, Dok? Lemon bisa membuat kulit bagus dan bisa bikin kurus. Bagaimana, Dok? Itu adalah sebuah mitos. Ya, sebenarnya memang lemon itu bisa menyebabkan si kulit itu menjadi lebih cerah karena kandungan dari lemonnya itu. Cuman kalau lemon bisa menyebabkan jadi kurus itu adalah mitos. Karena saya pernah
baca juga gitu. Jadi lemon itu kayak dipersalahkan gitu. Jadi saya disalahkan karena saya tidak menyiapkan jadi kulus gitu. Jadi itu adalah mitos. Jadi lemonnya tidak terima. Lemonnya tidak terima, dia disalahkan. Iya betul, karena kok saya tidak menyiapkan jadi kulus. Jadi jadi mitos ya dok ya, buat bikin kulit bagus itu memang ada kandungannya ya dok ya di dalam lemon Iya tersebut. betul. Ya, cuman memang kita harus tahu juga apakah cocok di kulit kita apa tidak gitu. Memang harus konsultasi kembali dengan dokter di Estetika Dr. Fani. Jadi jangan sembarangan ya kayak friend, jangan sembarangan iris-iris lemon buka itu, nanti Iya, iritasi ya dok ya. betul. Lalu dari Kak Hatus, mitos atau fakta dok, cuci muka pakai cucian beras itu bagus buat kulit dok? Itu mitos atau fakta ya? Itu adalah mitos. Karena memang di dalam penelitian itu tidak ada sih. Karena yaitu kita hanya sugesti gitu. Kita nyuci dengan cuci air cucian beras kita menjadi bersih. Tapi kalau kitanya setiap harinya kita tidak dijaga, tidak menggunakan sunblock ataupun tidak menggunakan krim perawatan, itu tetap aja kulit kita tidak bagus juga gitu. Jadi itu adalah sebuah mitos. Nah itu beda friends, sudah terjawab ya, itu mitos ya. Walaupun air cucian beras itu warna, tapi kalau kita basuh ke muka ya malah nggak ngaruh apa-apa ya dok ya. Nah, Iya, baik. karena kan kita nggak tahu juga belasnya itu besi apa enggak. Barangkali itu Nah, penuh dengan debu. Itu. berasnya aja kita cuci biar bersih, kenapa bekas airnya yang kotor kita pakai buat muka? Nah, itu berarti sudah terjawab, itu adalah mitos. Itu adalah mitos ya. Baik. Dari Kak Karhab nih, sepertinya membedakan apakah perbedaan sunscreen sama sunblock. Nah, terus bagusnya pakai apa dok? Sunscreen atau sunblock dok? Ya, karena itu memang sebenarnya sunscreen dan sunblock itu berbeda. Karena kalau sunblock itu dia bisa bisa memblok UVA dan UVB. Namun kalau sunscreen itu bisa menyaring. Jadi sebenarnya UVB itu dia bagus untuk memproduksi vitamin D. Jadi jika kita menggunakan sunblock itu UVA dan UVB nggak masuk ke kulit, tapi kalau sunscreen itu UVB masih masuk. Jadi bagus untuk munculkan vitamin D yang bagus untuk tulang. Jadi kalau bagus mana, menurut saya bagus sunscreen karena ada UVB yang masuk ke kulit, tidak diblok semuanya. Seperti itu. Baik. Ya, saya rasa sudah cukup waktunya. Sudah cukup nih beberapa mitos dan fakta tambahan yang sudah kita bahas ya. Baik. Oh ya, sebelum saya menutup acara, saya hampir lupa nih. Buat kena friend yang dari tadi penasaran, gimana sih cara mendapatkan 3 tote bag eksklusif gratis dari Estetika? Nah, caranya kena friend tinggal mengikuti kuisnya, yaitu pertama perlu mendownload dulu Klinik Estetika Mobile Apps, kemudian masuk ke Estetika Loyalty Programs, kemudian klik Privilege, selanjutnya diklik Continue. Nah, nanti ada quiz yang telah tersedia dan kalian bisa isi sampai pukul 23.59 malam ini. Jadi batasnya jam 12 malam ya kalian ya. Nah, untuk pengumuman pemenangnya akan diumumkan besok ya di hari Sabtu di sosial media kami di @klinik estetika. Jadi rajin-rajin pantau terus sosial media kita karena siapa tahu kita pernah pemenangnya. Baik, kalau gitu kita sudah berada di akhir penghujung acara nih dok. Terima kasih banyak ya Dokter Novi. Ya, sama. Meluangkan waktunya untuk bahas hari ini, seru banget nih.
materinya Iya. ya. Baik. Terima kasih juga untuk Kedafriend yang sudah menyaksikan Skin Talk sore ini sampai habis. Saksikan terus Skin Talk episode selanjutnya ya. Saya dan Dr. Novi izin undur diri dulu. Selamat sore Kedafriend. Sampai jumpa. Hmm.